Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal PKM RE tentang pengembangan sistem pemantauan kondisi mesin berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Kelompok kami ada Asifa Dwi Juliarti, yang kedua ada Herdini Anissa Sandi. Di sini pokok pembahasannya ada yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode riset, yang keempat biaya dan jadwal kegiatan. Pendahuluan. Dalam era perkembangan industri 4.0 yang dijadikan oleh adopsi teknologi digital yang meluas dan koneksi yang mendalam, perusahaan manufaktur menghadapi tantangan mendasar untuk meningkatkan efisiensi produksi sembari tetap mempertahankan standar kualitas produk yang tinggi. Salah satu elemen sentral yang mempengaruhi efisiensi produksi adalah kesiapan dan performa mesin-mesin produksi yang menjadi tulang punggung operasi manufaktur. Pemantauan mesin atau PCM telah menjadi strategi esensial dalam memastikan bahwa mesin-mesin produksi beroperasi dengan efisien. PCM memungkinkan deteksi dini atas potensi kegagalan mesin, mengurangi waktu tidak produktif, dan memaksimalkan pengaturan jadwal pemeliharaan yang preventif. Namun demikian, pada banyak kasus, metode pemantauan kondisi yang saat ini diterapkan masih terbatas pada pemantauan periodik atau manual yang seringkali kurang efisien dan rawan terhadap kesalahan manusia. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, kami mengajukan gagasan pengembangan sistem pemantauan kondisi mesin yang berbasis dengan Internet of Things atau IoT. Sistem ini mengintegrasikan sensor-sensor yang terpasang pada mesin-mesin produksi untuk mengumpulkan data operasional secara real-time. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik-teknik pemrosesan data dan kecerdasan buatan guna mendeteksi pola-pola anomali yang mengindikasikan potensi masalah pada mesin. Keunggulan utama dari sistem yang kami usulkan adalah kemampuannya untuk memberikan pemantauan yang berkelanjutan dengan real-time terhadap kondisi mesin, sehingga memungkinkan respon yang cepat dan tepat terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, integrasi dengan platform IoT akan memungkinkan akses data dari jarak jauh, yang akan mendukung monitoring yang lebih efisien dan responsif. Diharapkan bahwa implementasi sistem pemantauan kondisi mesin berbasis IoT ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan manufaktur, termasuk peningkatan efisiensi produksi, pengurangan biaya pemeliharaan, dan peningkatan kualitas produk akhir. Dalam proposal ini, kami akan memberikan uraian yang terperinci tentang konsep perancangan, implementasi, dan evaluasi dari sistem yang kami usulkan. Selain itu, kami juga akan membahas rencana kerja, anggaran yang dibutuhkan, serta dampak yang diharapkan dari pelaksanaan proyek ini. Next. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah era industri 4.0 dan perubahan dalam manufaktur. Paradigma industri saat ini tengah berubah secara signifikan dengan diperkenalkannya konsep industri 4.0. Teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan menjadi komponen utama dalam perubahan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Kagerman et al. Pada tahun 2013 menyoroti bahwa integrasi teknologi informasi dalam proses manufaktur memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi produksi secara substansial. Yang kedua,
pendekatan pemantauan kondisi mesin atau PCM. PCM merupakan strategi yang digunakan untuk membantu kondisi mesin secara real-time dengan tujuan untuk mendeteksi potensi kegagalan dan mengurangi waktu tidak produktif. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Lee et al. Pada tahun 2014 dan Wang et al. Pada tahun 2017 menekankan pentingnya PCM dalam meningkatkan efisiensi produksi, menghindari downtime, dan mengoptimalkan jadwal pemeliharaan yang preventif. Lalu yang ketiga, peran Internet of Things atau IoT dalam industri. IoT memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Industri 4.0 dengan memungkinkan konektivitas yang lebih luas antara perangkat dan sistem dalam lingkungan manufaktur. Penelitian yang dilakukan oleh Xi et al. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa penerapan IoT dalam konteks manufaktur dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal pemantauan kondisi mesin, pemeliharaan prediktif, dan efisiensi operasional secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah implementasi IoT dalam pemantauan kondisi mesin. Sejumlah penelitian telah mengusulkan dan mengimplementasikan solusi berbasis IoT untuk pemantauan kondisi mesin. Salah satunya adalah penilaian yang dilakukan oleh Liu pada tahun 2018 yang mengintegrasikan sensor-sensor IoT pada mesin-mesin produksi untuk memahami lebih baik kinerja mesin dan memungkinkan tindakan perbaikan yang lebih cepat. Next. Selanjutnya ada metode riset. Yang pertama, ada tahapan identifikasi kebutuhan. Langkah awal dalam riset ini akan mengarah pada penemuan dan pemahaman terhadap kebutuhan serta spesifikasi sistem yang diperlukan dalam pemantauan kondisi mesin yang diinginkan oleh perusahaan manufaktur yang menjadi subjek penelitian. Langkah ini akan memerlukan serangkaian kegiatan seperti survei, wawancara, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persyaratan operasional, pengukuran kinerja, serta kendala yang terjadi dalam pemantauan kondisi mesin saat ini. Yang kedua ada desain sistem. Setelah kebutuhan dan spesifikasi sistem teridentifikasi, proses selanjutnya adalah merancang sistem pemantauan kondisi mesin berbasis IoT. Ini meliputi pemilihan sensor yang sesuai, perencanaan jaringan komunikasi, pengembangan platform perangkat lunak untuk menyimpan dan menganalisis data, serta integrasi dengan infrastruktur teknologi yang ada di lingkungan manufaktur. Yang ketiga ada pembangunan prototipe. Langkah berikutnya adalah membangun prototipe sistem yang telah dirancang untuk menguji fungsionalitas dan kinerja. Proses ini mencakup instalasi sensor pada mesin-mesin produksi, konfigurasi jaringan IoT, pengembangan perangkat lunak untuk pengelolaan data dan analisis, serta integrasi dengan platform IoT yang sudah ada. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Setelah pembangunan prototipe selesai, dilakukan pengujian lapangan di lingkungan manufaktur yang sebenarnya. Ini melibatkan pengumpulan data operasional secara real-time, analisis data untuk mendeteksi pola anomali dan evaluasi kinerja serta dalam mendukung pemantauan kondisi mesin yang efektif. Selanjutnya ada analisis data dan interpretasi. Data yang terkumpul selama pengujian lapangan akan dianalisis menggunakan teknik pemrosesan data dan kecerdasan buatan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kinerja sistem. Hasil analisis ini akan diinterpretasikan untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan efisien produksi dan mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin. Selanjutnya ada penyesuaian panduan implementasi.
Berdasarkan hasil riset, akan disusun panduan implementasi yang berisi rekomendasi praktis bagi perusahaan manufaktur dalam menerapkan sistem pemantauan kondisi mesin berbasis IoT. Panduan ini akan mencakup langkah-langkah implementasi, saran pemeliharaan, dan strategi untuk memaksimalkan manfaat dari sistem yang diusulkan. Nah, selanjutnya yaitu pengeluaran kegiatan. Yang pertama kegiatan peralatan dan sensor. Di situ rinciannya sensor IoT dengan biaya Rp 5 juta. Selanjutnya ada perangkat komunikasi IoT yaitu dengan biaya 3 juta. Selanjutnya kegiatan pengembangan perangkat lunak. Rinciannya ada biaya pengembangan dengan 8 juta. Setelahnya ada lisensi perangkat lunak dengan harga 2 juta. Kegiatan pelatihan dan konsultasi, rinciannya itu ada pelatihan tim, itu biayanya 4 juta. Rincian selanjutnya ada konsultasi ahli teknologi, itu biayanya 3,5 juta. Selanjutnya kegiatan pengujian dan evaluasi. Rinciannya di situ ada biaya uji coba lapangan, biayanya yaitu 5 juta. Di situ ada rincian selanjutnya yaitu analisis data, biayanya 2,5 juta. Kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan panduan implementasi. Di situ rinciannya ada biaya penyusunan panduan. Di situ dengan biaya 3 juta. Next. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang di bulan pertama sampai bulan kedua, kita mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem. Di bulan ketiga dan keempat, kita perancangan sistem dan pembelian peralatan. Bulan kelima sampai keenam, yaitu kita pengembangan prototipe dan pengujian awal. Bulan ketujuh dan ke-8, kita ada pelatihan tim dan pengumpulan data lapangan. Bulan ke-9 sampai ke-10, ada analisis data dan interpretasi hasil. Bulan ke-11 dan 12, yaitu ada penyusunan panduan implementasi dan pembuatan laporan. Jadi, ini bakal memakan waktu 12 bulan. Next. Nah, sekian dari kelompok kita, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.